Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardawani dengan NIM 2314010005 Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 membahas mengenai konsep Active Directory. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang domain. Nah, apa itu domain? Domain yaitu sebuah wilayah tutorial atau wilayah kedaulatan sebuah organisasi perusahaan, atau bisa juga disebut dengan teknologinya seperti di dalam namanya domain. Domain yang namanya Active Directory adalah sebuah direktori server yang menjadi pusat manajemen dari user komputer, beberapa objek yang di dalam satu jaringan, di mana fungsi utama dalam domain controller ini contohnya adalah mengautentisikan, membutuhkan otoritas dari pengguna, dari user, termasuk komputer maupun perangkat yang ada dalam satu jaringan di dalam sebuah Windows. Domain bahkan bisa memberi autentik pada objek-objek tertentu. Contohnya, kapan seseorang karyawan bias login ke sebuah komputer. Apakah si user tersebut masih di perusahaan atau di organisasi tersebut? Atau sudah tidak lagi, kita bisa tentukan dia masih boleh login atau tidak. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh perangkat, kita bisa mengatur komputer atau peripheral yang ada di dalam satu organisasi. Contohnya satu organisasi, kita ke dalam satu organisasi. Kita bisa tentukan kapan misalnya si user ini boleh login, apa tidak user ini sudah tidak boleh login. User ini sudah tidak boleh login lagi. Si user ini masih boleh login ke dalam database server. Misalkan contohnya database server. Kemudian ia bisa menentukan yang namanya Active Directory atau directory. Menentukan ada server-server mana saja yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Contohnya ada lebih dari satu server di sini. Misalnya database ini bisa diakses, tapi database ini tidak bisa diakses, sudah boleh diakses jadi dalam satu organisasi. Misalnya ada lebih dari satu database server di mana Active Directory ini akan mengatur database. Ini boleh diakses, yang ini tidak boleh diakses. Semacam itu, yang begitulah salah satu contoh. Oke, kita harus kenali beberapa istilah di sini. Kemudian kita bisa mengenal beberapa istilah di sini pada bagian ads. Ads itu Active Directory Domain Server. Ini cuma singkat saja. Direktori yang sedang kita bahas ini it's Active Directory Domain Server, jadi sebuah jasa layanan Active Directory di dalam domain controller. Kalau domain controller yang sudah kita pernah bahas di video sebelumnya yang namanya domain. Begitu, domain itu akan salah satu sebuah wilayah kedaulatan, wilayah tutorial yang punya undang-undang atau memiliki aturan dan punya kebijakan, punya polusi. Jadi namanya dunia Microsoft Network. Ini cuma sebuah analogi dari dunia nyata saja sebenarnya. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa Active Directory itu user komputer dan objek user. Dan komputer sudah tahu, lalu objek apa itu directory. Berikut adalah penjelasan dari Active Directory. Kemudian kita beralih ke objek.
Nah, apa itu objek? Objek saat ini kita bekerja dengan Active Directory. Kita akan lebih banyak bekerja dengan objek. Objek adalah sebuah grup atribut yang mewakili resource dari domain. Jadi yang namanya di dalam domain ada yang sebuah objek-objek itu macam-macam. Contohnya seperti yang ditulis di bawah ini. Ada organisasi unit, user komputer, group counter, set folder, dan seri printer. Nah, yang namanya objek itu punya SSD, security yang disebut dengan security. Identitas atau SSD tujuannya adalah supaya server itu bisa menentukan objek ini. Punya ID, objek ini boleh diakses atau tidak. SSD itu ibaratnya nomor KTP, nomor induk kependudukan setiap orang. Nah, punya nomor induk kependudukan dan setiap orang itu punya nomor induk kependudukan atau NIK yang sama di satu negara kecuali terjadi manipulasi, tapi ini kalau terlepas dari manipulasi. Nah, kemudian terlepas dari nama, tidak ada orang yang punya nomor induk kependudukan yang sama. Nah, itu tidak mungkin. Ibarat DNA atau sidik jari. Otto tidak punya sidik jari yang nama dan sama dan struktur DNA yang sama tiap manusia. Dan itu fungsinya SSD adalah untuk memudahkan dan untuk memenangkan kapan sebuah objek itu punya akses tertentu, bisa diakses kapan, punya akses dan sebagainya. Oke, objek itu seperti yang ditulis di bawah ini. Seperti contohnya organisation unit adalah sebuah objek yang biasa berisi objek lainnya. Nah, di satu domain yang sama ada organisasi unit yang itu bisa berisi user, akun, komputer dan grup dan yang namanya organisasi. Nah, di dalam sebuah grup yang ada Microsoft Network, pengguna komputer itu perangkat hardware. Grup adalah sebuah kelompok tertentu. Grup adalah kumpulan dari user. Jadi yang namanya contohnya sebuah perusahaan pasti punya grup, punya kelompok tertentu. Misalnya bagian finance, bagian sales, bagian HR, bagian technical. Nah, itu namanya grup. Jadi yang namanya karyawan itu di dalam perusahaan pasti dikelompokkan dalam sebuah grup, sebuah kelompok tertentu dan sebuah distributor. Nah, grup dan ada dua objek yang namanya grup itu berbagi dua security group yang disebut grup. Grup adalah grup user account yang digunakan untuk menyediakan akses ke record ke semua resource yang ada, sedangkan distributor grup itu digunakan untuk email distributor. Jadi setiap user itu punya email. Jadi salah satu fitur untuk berkomunikasi satu dengan yang lain antar user. Kemudian ada konteks. Yang dimana konteks itu yang dimana penduduk atau alamat yang punya KTP, nomor induk kependudukan, dan pasti punya alamatnya. Itu namanya konteks. Contohnya seperti itu share folder. Share folder ini adalah sebuah folder yang biasa di-share jadi satu kelompok jaringan tertentu kalau ada yang sudah kerja. Mungkin kadang ada minta bagi saya file ini, saya sudah ambil saringan saya di servernya, ini namanya foldernya. Nah, jadi share folder itu adalah sebuah folder yang biasa diakses di sebuah server. Misalnya servernya ada macam-macam folder yang bisa diakses untuk semua karyawan yang ada atau untuk karyawan tertentu. Kemudian share printer ini
Kemudian share printer ini yang biasa dipakai sama-sama. Contohnya ada printer di sini di dalam sebuah organisasi dan printernya ini bisa diakses sama-sama oleh semua karyawan. Nah, nektar sendiri diagram kira-kira seperti inilah. Jadi nektar kita buat seperti switch di sini, kemudian kita sambungkan, koneksikan, kemudian karyawan tertentu kemudian sharing printer ini. Printer yang biasa dipakai sama contohnya printer di sini di dalam sebuah organisasi, dan printernya ini bisa diakses sama-sama oleh semua karyawan. Ini yang namanya disebut objek di dalam Active Directory, dan objek ini adalah beberapa macam organisasi unit komputer yang biasa diatur oleh Active Directory. Jadi inilah fungsi utama dari Active Directory adalah sentralisasi atau mengatur dan menangani semua objek-objek yang ada. Ini sebuah forage sukasuka.com, kemudian /sukasuka.com dan finance-sukasuka.com. Domain tree, subdomain, active directory, user, groups yang objek. Kemudian objek ada OU, user, groups, komputer, konteks, share folder, dan printer. Nah, ini adalah sebuah direktor yang saling berhubungan. Yang bisa diakses sama-sama oleh semua karyawan. Kemudian fungsinya Active Directory adalah sentralisasi atau mengatur dan memanage objek-objek yang ada, termasuk Active Directory. Kemudian ada macam-macam folder yang biasa diakses untuk semua karyawan yang ada atau karyawan tertentu. Nah, foldernya ini itu juga ada share folder, adalah sebuah folder yang biasa diakses di sebuah server. Misalnya servernya ada macam-macam folder dan jaringan tertentu kalau ada yang sudah kerja. Kemudian diakses untuk semua karyawan juga ya. Nah, mungkin begitulah penjelasan dari saya mengenai Active Directory. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas video saya. Semoga berkenan untuk kita semua.